Oke teman-teman, kembali lagi di konten Ivan Studio Webcam bersama aku Ivan Pianis, sang engineer Cubase yang paling mantap, paling top hanya di Ivan Studio, dan selalu salam berkarya aja dulu. Oke teman-teman, jadi di sini di video kali ini aku mengadakan eksperimen teman-teman, asik. Jadi eksperimennya apa? Nah ini mungkin akan membantu teman-teman, khususnya buat kalian yang membuat konten karaoke, atau kalian yang selama ini mengandalkan musik-musik dari YouTube atau musik-musik dari Spotify, apapun itulah yang sudah ada di platform digital. Jadi kalian mendapatkan musiknya itu tidak membuat sendiri atau tidak mengkompos sendiri, tapi mungkin kalian sebagai vokalis, kemudian kalian mau bikin konten cover tapi karaoke dengan musik yang sudah ada, instrumental yang dibuat dan ada di YouTube dan lain sebagainya. Nah, ini wajib kalian tonton. Langsung saja kita ke projectnya. Oke, teman-teman. Jadi di sini aku itu mengadakan eksperimen hasil dari musik sama-sama dari YouTube, teman-teman. Tapi yang satu adalah hasil download, atau biasa kita pakai link-link itu loh, yang kita convert dari YouTube, kita download menjadi MP3, kemudian kita masukkan ke DAW untuk kita tag vokalnya, misalkan kayak gitu. Nah, di sini aku mencontohkan dengan videoku sendiri yang sudah aku upload di YouTube gitu ya. Nah, ini juga sekaligus menjawab diskusi ada di grup WhatsApp kemarin tuh, diskusi gimana sih caranya ngambil audio dari YouTube yang bagus biar kualitasnya itu nggak drop parah, nggak turun resolusinya, tidak menjadi pecah dan terkompresi dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, ini aku akhirnya kepikiran untuk mengadakan eksperimen kecil-kecilan, teman-teman. Jadi ini eksperimenku sendiri gitu. Nah, nanti kalian bisa praktekan atau kalian bisa bandingin sendiri deh gitu. Jadi di sini teman-teman, aku sudah ada 2 audio sama, lagunya sama, yaitu adalah jingle yang kemarin aku buat, teman-teman. Ini sama-sama dari YouTube ya, nih. Nah, itu. Tapi yang satu itu adalah hasil download dari YouTube, hasil download manual. Jadi copy link, kemudian download, convert jadi MP3 kayak gitu. Nah, kemudian yang kedua ini adalah hasil dari direcord ulang, atau kita sebut dengan di print ulang gitulah, teman-teman. Jadi audio dari YouTube itu aku play dari awal sampai akhir, tapi aku rekam di DAW gitu. Nah, untuk ngerekamnya pakai apa? Kan gitu pertanyaannya. Terserah kalian mau dari HP, kemudian kalian tancepin jack dari headset, kemudian masukin ke sound card. Jadi kayak kalian ngeplay dari HP ke sound system kayak gitu, tapi jangan Bluetooth loh ya, harus via kabelnya gitu. Nah, atau kalian juga bisa mengandalkan fitur loopback dari sound card kalian. Nah, di sini caraku adalah mengambil dari loopback sound card ya gitu. Jadi dari output sound card aku masukkan kembali ke sound card di inputnya, kemudian terekam lagi di sini gitu. Itu caraku ngeprint. Nah, caranya kalian merecord ulang itu bebas sebenarnya, dari HP boleh, dari laptop kalian rekam ke sound card di laptop yang berbeda juga boleh, terserah. Intinya adalah yang satu hasil download, yang satu hasil direkam ulang atau di print ulang. Bedanya di mana, teman-teman? Di sini aku merasakan ada perbedaan yang sangat-sangat signifikan. Sebelum aku kasih tunjuk, kita play, kita bandingin, teman-teman. Kita compare 2 audio ini. Perbedaannya sebenarnya tidak terlalu kerasa, tidak terlalu signifikan, apalagi kalau kalian dengerinnya cuma dari HP ya gitu. Tapi sebenarnya ini sangat-sangat beda, teman-teman. Ini sangat-sangat berbeda. Ini adalah hasil yang di-download. Ya, kita play. Sini deh. Ini aku switch ya. Ini hasil yang direkam. Switch lagi.
Oke, sekilas kalian dengerin tidak ada perbedaannya, tidak ada pengaruhnya, sama aja mas, kualitasnya bagus-bagus aja gitu, atau sama-sama aja gitu, tidak ada perubahan yang oh jadi jelek jadi gimana gitu. Apalagi kalau kalian dengerinnya hanya lewat HP gitu ya. Nah, tapi di sini aku mau kasih tunjuk bahwa sebenarnya ada perbedaannya teman-teman. Ini kita buka EQ, yang paling kerasa adalah di EQ-nya teman-teman. Kalian perhatikan RTA-nya di sini. Nah, apa yang kalian lihat? Nah, iya betul sekali, di high frekuensinya teman-teman, atau air frekuensinya. Di sini sekitar 15 ribuan ke atas itu hilang teman-teman. Frekuensinya 15.000 ke atas itu hilang. Nih. Ini terjadi karena ketika audio kita upload, entah itu ke Spotify, entah itu ke YouTube, atau platform manapun deh, intinya adalah yang berbentuk digital, audio kita itu kan akan dikompres. Audio kita akan dikompresi, kemudian akan dikonvert menjadi MP3, sehingga terjadi pemotongan-pemotongan atau pembuangan-pembuangan frekuensi. Nah, ini yang terlihat itu adalah beneran hilang ya, yang benar-benar kelihatan hilang itu kan di sini. Kalian bisa melihat sendiri bahwa ini kopong teman-teman. Padahal harusnya tidak. Harusnya kan ketika audio itu ideal atau kita buat secara individu, kita sendiri membuat, itu kan pasti frekuensinya lengkap teman-teman. Tapi hasil download dari YouTube ini terpotong, bener-bener hilang. Nah, itu ini yang jelas kelihatan. Satu. Yang kedua, sebenarnya frekuensi-frekuensi di dalam sini itu juga banyak pemotongan yang hanya saja tidak terlihat bolong kayak gini ya. Di sini nggak kelihatan oh frekuensi 1000-nya bolong gini, tiba-tiba jadi cekung begini, enggak gitu, tidak terlihat. Tapi sebenarnya ada pemotongan-pemotongan frekuensi-frekuensi yang banyak sekali di area tengah-tengah sini teman-teman. Jadi tidak hanya high frekuensinya saja, kita tidak melihat. Nah, ini terlihat. Nah, di ujung sini ini bisa terlihat. Aku juga nggak tahu bagaimana prosesnya sebuah platform, kenapa kok bisa menghilangkan air frekuensi sebegini ekstrimnya gitu. Nah itu aku nggak tahu teman-teman. Nah, tapi ada hal yang menarik teman-teman. Ketika aku prosesnya itu direkam, ternyata high frekuensi ini tidak hilang teman-teman. Dia sedikit turun, cuman tidak sampai hilang rata kayak tadi bolong gitu, enggak. Nih. Ya, masih ada teman-teman, masih lengkap dari 20 Hz sampai 20.000 Hz masih lengkap frekuensinya. Walaupun ada beberapa yang tetap ada pengurangan yang namanya lewat terkompresi, dia terkompres, terkonvert menjadi MP3, dari WAV menjadi MP3. Kalian kalau download ini kan formatnya MP3 teman-teman. Kalau download dari YouTube, Spotify dan lain-lain itu kan jadi MP3, bukan menjadi WAV lagi. Nah, kadang bahkan pun yang menjadi problem adalah ketika kalian download, audionya tidak bisa dimasukkan atau tidak bisa diimport ke dalam DAW. Nah, kalian kesusahan lagi tuh, harus convert lagi, harus diekstrak lagi lah dan lain sebagainya. Ribet kan teman-teman. Nah, maka di sini ini menjadi jalan yang sangat-sangat solutif menurutku ya. Apalagi di Ivan Studio sendiri itu banyak klien cover, pengen rekaman, bikin konten cover, tapi musiknya hanya dari YouTube. Nah, sekarang itu aku punya cara, yaitu tadi teman-teman, untuk setidaknya audio dari YouTube itu tidak terlalu buruk lah, dengan cara direkam ulang. Jadi aku sekarang itu metodenya begitu teman-teman. Ketika aku membutuhkan audio dari YouTube karaoke, entah itu instrumentalan, entah itu musik asli kemudian vokalnya dihilangkan dan lain sebagainya, gitu, tetap akan aku record ulang, tidak aku download lagi. Yang pertama alasannya itu tadi, karena kadang hasil download itu tidak bisa langsung dimasukkan ke DAW.
Kadang dia korup lah, kadang dia formatnya nggak support lah dan lain sebagainya, nggak ngerti lah aku itu. Tapi yang jelas adalah yang kedua, alasan kedua adalah audionya drop. Audionya turun parah, resolusinya itu turun teman-teman. Sama ketika kalian misalkan take foto dari kamera profesional, katakanlah kamera mirrorless gitu ya, atau DSLR gitu. Kalian foto cepret, kemudian kalian kirim via WA atau kalian upload lah sebagai story WA. Nah, pasti hasilnya itu tidak akan sejernih yang ada di kamera. Pasti hasilnya akan ngeblur, pasti akan burem. Yang dikirim via WA itu akan turun resolusinya, kualitasnya akan turun. Bahkan size-nya, ukuran filenya pun turun jauh. Yang tadinya di kamera mungkin 10 MB, begitu kalian kirim lewat WA itu cuma jadi berapa ratus KB, bahkan nggak sampai 1 MB. Nah, itulah yang terjadi juga di audio yang kalian download dari YouTube teman-teman. Jadi yang kalian tadi misalkan orang itu kalau ngupload musik itu biasanya katakanlah 70 MB sampai 100 MB. Begitu kalian download menjadi berupa MP3, ini tuh nggak ada 1 MB 2 MB teman-teman, ukurannya itu sangat-sangat kecil. Dari ukuran filenya saja kan sudah sangat-sangat kecil. Nah, maka di sini aku mengadakan eksperimen dan ternyata hasilnya juga sangat-sangat memuaskan teman-teman, di mana hasil direkam walaupun dari YouTube tapi kualitasnya lebih bagus, lebih baik karena dari frekuensi pun masih terlihat lengkap. Nih. Nah, sekarang di sini aku tadi sudah munculkan Prohi. Nah, ini aku akan compare secara langsung kayak tadi ya. Jadi akan aku switch. Nah, kalian bisa lihat perbedaan RTA-nya secara real time ya. Ini yang lengkap teman-teman. Nih. Perhatikan di high frekuensi sini atau air frekuensi sini, fokusnya di sini. Nanti kan ada yang hilang. Aku switch. Hilang. Balik lagi. Switch. Hilang. Nah, jadi sangat-sangat jelas terlihat teman-teman. Dari analiser apapun, mau di EQ individual atau kalian mau di RTA secara keseluruhan seperti ini, terlihat jelas perbedaannya bahwa air frekuensinya menghilang. Dan aku yakin juga, dan kita bisa lihat juga sebenarnya dari data RTA-nya itu, frekuensi-frekuensi di dalamnya sini itu juga berbeda teman-teman. Kadarnya berbeda. Ya katakanlah yang tadinya misalkan frekuensi 1000-nya itu dia ada di plus 3 dB misalkan. Tapi begitu kita download itu ada di 0 dB atau bahkan minus 1 dB. Jadi tetap ada pengurangannya teman-teman. Ada pemotongan-pemotongan di frekuensi-frekuensi tengah yang kita tidak bisa lihat secara kasat mata. Tapi kalau kita analyzer lebih detail sebenarnya itu bisa terlihat. Nah, itu teman-teman. Jadi mulai dari sekarang aku saranin deh buat kalian kalau mau ngambil musik dari platform manapun sebenarnya, karena platform digital pasti prosesnya sama teman-teman. Ketika kalian upload, maka dia akan terkonvert, maka dia akan terkompresi. Jadi saranku adalah ketika kalian ingin mengambil kembali audio itu, kalian membutuhkan audio itu dari sebuah platform, lebih baik kalian rekam ulang. Oke? Entah itu dari YouTube, dari Spotify, dari Apple Music dan lain sebagainya, kalian rekam ulang atau kalian print ulang atau kalian loopback ulang lagi. Gitu ya, karena itu sangat-sangat signifikan pengaruhnya teman-teman gitu. Jadi ya kalau kalian tidak merasa sama aja telingaku sama, ya sudah gitu. Tapi kan secara data aku sudah berusaha menunjukkan ke kalian bahwa ya ini berbeda gitu. Untuk telinga kita sebagai engineer atau mungkin nanti ada orang-orang yang
lebih peka telinganya, atau mungkin penonton kalian sebagai content creator atau cover di YouTube gitu kan, mungkin pendengar kalian nanti akan merasakan experience yang berbeda ketika nonton video kalian. Wah, ini kok lebih bagus ya audionya. Mungkin bisa seperti itu. Oh, ini kok kualitasnya meningkat ya gitu. Padahal hanya karena pengaruh di musiknya saja. Yang tadinya kalian download dari YouTube, sekarang kalian bisa rekam dari YouTube. Gitu. Oke, teman-teman. Semoga videonya bermanfaat. Sampai di sini saja. Kalau masih ada pertanyaan, langsung saja tulis di kolom komentar seperti biasa. Nanti aku akan balas, aku akan jawab, dan akan aku buatkan videonya jika perlu. Oke, sampai jumpa lagi teman-teman. Salam audio dan jangan lupa untuk terus berkarya aja dulu. God bless you.